Ya, selamat. Kita akan mulaikan ibadah kita. Sudah mulai. Kita akan langsung masuk dalam pelajaran firman. Menyambung pelajaran minggu lalu ya, tapi tidak apa-apa yang baru datang, ikuti saja. Mungkin ada Bapak Ibu yang agak ganjil melihat ibadah kami di tempat ini. Biasanya di gereja lain pujian penyembahannya cukup lama. Saya bilang ke jemaat yang sudah di sini, ke depan kalau sudah ada yang siap melayani sebagai worship leader ya, pemimpin pujian, kita akan lakukan itu juga ya. Karena pemain musiknya kebetulan sudah ada ya, Bapak Primus, puji Tuhan, sudah Tuhan kirim. Jadi mungkin ke depan kalau ada yang siap, Pak Dani atau Om Dani, saya siap melayani di pemimpin pujian. Kita akan lakukan ibadah seperti biasa dengan catatan tetap porsi firman-nya 1 jam ya. Per ibadah porsi firman 1 jam minimal. Kalau ada yang protes, Om Dani, Pak Dani, tambah 1 jam lagi. Kita bikin 2 jam firmannya ya. Kita lihat perkembangan ke depan. Kalau kita barusan bernyanyi karena salibmu, kita akan lihat lewat kebenaran firman. Apa yang dikerjakan salib Kristus dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Saya sekali lagi sampaikan, kalau tadi saya sempat sampaikan di awal, kalau Bapak Ibu perhatikan kehidupan di luar sana, mereka nggak mengenali karunia-karunia rohani ya. Mereka nggak mengenali yang namanya surga. Mungkin secara kehidupan duniawi, mereka diberkati lebih dari kita. Ya. Kondisi kehidupan mereka di dunia ini lebih dari kita. Ya. Kekayaan, kepintaran, karir, dan sebagainya. Tetapi satu hal ketika kita katakan, karena salibmu, kita memiliki yang hanya bisa dimiliki lewat karya salib Kristus ya. Kita akan langsung aja masuk ke dalam pelajaran kita. Baik. Materi pelajaran kita di tempat ini yang sekarang sedang kita pelajari ini ya, ayat pokoknya kita ambil dari Filipi pasal yang kedua, ayat 5 sampai ayat yang ke-11 ya. Kita akan baca sama-sama, perhatikan. Ibu, maaf, kebaca nggak Bu? Kebaca ya? Puji Tuhan, Ibu masih kebaca. Ibu lebih hebat dari saya, Bu. Kalau saya di posisi Ibu udah nggak kebaca ini, Bu. Saya. Ini Alkitab ya, harus begini. Oke, Bu, mari kita sama-sama perhatikan ya. Filipi pasal 2, kita mulai ayat yang kelima ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Puji Tuhan. Nah, kita sudah baca berkali-kali di tempat ini ayat ini. Bahkan kepada jemaat yang sudah berjemaat di sini saya katakan PR, pekerjaan rumah, untuk diulang-ulang lagi baca ayat ini. Kalau suami istri, keluarga, silakan ya bersama-sama. Akan menjadi suatu pemandangan yang indah, akan menjadi satu realitas yang indah dalam keluarga ketika kita mulai membangun mesbah ya, mesbah keluarga. Saya akan coba gambarkan ayat yang kita baca. Nah, bagi yang memiliki koneksi ke internet, secara ayat per ayat detail, saya pelajaran tentang Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11 sudah saya uraikan di video ini ya. Ada 2 bagian sudah saya taruh di YouTube ya. Tapi kita pagi hari ini akan secara cepat mereview ya, mengulang tentang
Apa sebenarnya yang digambarkan terjadi dalam ayat ini? Nah, saya akan mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-10 dulu ya. Kejadiannya demikian. Dalam rupa Allah setara dengan Allah yang kita bicarakan, Yesus adalah Allah ya. Dia adalah Allah. Dalam bahasa Alkitab, dalam rupa Allah. Tapi dia adalah Allah ya. Di video tadi sudah saya jelaskan seperti ini kejadiannya. Lalu ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. Dalam rupa Allah setara dengan Allah. Jadi Yesus yang adalah Allah, benar-benar Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Poin awal di mana rencana keselamatan bagi manusia mulai berjalan. Ada satu pengorbanan dalam diri Tuhan Yesus dulu ya. Dia tidak menganggap kealahannya, kesetaraannya dengan Allah Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan ya. Kemudian lalu dia mengosongkan dirinya ya. Review lagi pelajaran yang lalu apa arti dari mengosongkan diri ya. Setelah mengosongkan dirinya lalu dia mengambil rupa dia Tuhan di atas segala Tuhan. Amin. Dia rela mengambil rupa hamba ya. Langkah selanjutnya yang diambil menjadi sama dengan manusia. Dia Allah, manusia cuman makhluk ciptaan ya. Tapi dia rela mengambil rupa hamba menjadi sama dengan manusia. Berikutnya merendahkan diri ya. Dia tidak berharap dipersamakan dengan manusia lain. Ya, dia lepas hak-hak istimewa sebagai manusia. Kalau zaman sekarang kan hak asasi manusia, betul ya? Yesus rela melepaskan semuanya itu. Bahkan sampai mati ya. Jadi ketika Yesus mengambil rupa manusia, dia tahu dia harus mengalami yang namanya dia Allah ya. Mati sampai mati dan matinya di kayu salib ya. Sudah dijelaskan mati di kayu salib adalah cara mati terkutuk ya. Pada zaman itu orang yang mati di atas salib adalah penjahat kelas kakap ya, hina, terkutuk. Tapi Yesus rela menjalani itu. Jadi Yesus kan tidak bersalah sedikit pun ya. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Bahkan Pontius Pilatus yang menginterogasi Yesus ketika orang-orang Yahudi membawa Yesus kepada Pilatus, Pilatus katakan, aku tidak dapat menemukan kesalahan pada diri orang ini. Nah, sebagai manusia, kalau dia mau dipersamakan, disejajarkan dengan manusia pada umumnya, harusnya Komnas HAM bergerak, betul tidak? Orang yang tidak bersalah diperlakukan seperti itu. Tapi itulah, ketika Yesus mengambil rupa hamba menjadi manusia, lalu merendahkan diri, dia melepas. Bahkan hak-hak yang seharusnya dimiliki manusia umum, ya, tidak bersalah tapi diperlakukan seperti ini ya. Jadi mati di atas salib ya. Lalu dikuburkan ya. Lalu bangkit. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Di salib dia kalahkan kutuk maut. Ketika dia bangkit dia kalahkan maut ya. Jadi itu yang terjadi di atas salib. Lalu kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi. Saya terangkan waktu itu bahwa ketika Yesus melepaskan ya di sini, maka ketika dia menyelesaikan tugasnya sampai tuntas mati di atas kayu salib, lalu kemudian bangkit, dia kemudian memperoleh kembali ya apa yang dia relakan dilepas di sini ya. Kepadaku dikatakan telah diberikan segala kuasa di sorga, di bumi. Ini setelah kebangkitan Yesus ketika dia menemui murid-muridnya ya. Lalu karena Yesus menyelesaikan tugasnya dengan setia, jadi bayangkan Allah, Tuhan dari segala Tuhan, memerankan peran hamba dengan begitu setia ya, menyelesaikan tugasnya bahkan sampai mati. Maka Allah kemudian sangat meninggikan dia, mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama ya. Ini Filipi pasal 9. Lalu kemudian kita sudah tahu cerita ini, Yesus kemudian terangkat ke sorga, kembali ke posisinya semula setelah dia menyelesaikan tugasnya. Sekarang di mana Yesus? Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kapan kita bertemu lagi dengan Tuhan Yesus? Ketika dia datang menjemput kita. Dia menyediakan tempat di rumah Bapa ya bagi kita semua. Nah,
Inilah yang dijelaskan oleh Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9 ya. Inilah gambaran dari kasih Allah yang luar biasa. Kalau kita punya ayat hafalan di Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, mati disalib, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal ya. Nah, memberikan anaknya yang tunggal dalam Yohanes 3 ayat 16 dijelaskan di sini. Ini loh yang terjadi ketika Allah Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal ya. Nah, kalau Bapak Ibu jemaat perhatikan, masih ada ruang kosong di sini. Ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di sini oleh karya salib Kristus yang kita nyanyikan tadi. Karena salib. Apa yang terjadi sebenarnya dalam kehidupan manusia ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa yang terjadi? Kita akan isi ya sama-sama. Apa isi di ruang kosong ini? Baik. Nah, kalau tidak ada karya salib Kristus, kalau Tuhan Yesus tidak turun ke bumi, merelakan dirinya menderita sedemikian rupa, bahkan mati bagi kita, ini loh kondisi kita. Mati, kita baca ya ayat ini. Efesus pasal 2 mulai ayat yang pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kita semua juga terhitung di antara mereka. Terhitung di antara siapa? Orang-orang durhaka ya. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kita semua adalah orang-orang yang harus bahasa sederhananya harus dilempar ke neraka ya. Sama seperti mereka yang lain. Inilah kondisi manusia, semua manusia. Karena Roma pasal 3 ayat 23 katakan apa? Semua manusia sudah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Lalu Roma 6 ayat 23 katakan upah dosa adalah dibakar di neraka. Itu takdir manusia sebelum Yesus turun ke dunia ya. Oke. Nah, kita baca satu ayat lagi. Dari mana sih asal muasal kenapa manusia ditetapkan untuk mati? Kita tahu kejadiannya di kitab Kejadian ya, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kita baca ya kejadiannya. Kejadian 2 mulai ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu satu pohon saja. Janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah kamu mati. Jadi sebenarnya Adam dan Hawa diciptakan untuk hidup kekal. Walaupun hidup dalam darah dan daging, tapi mereka diciptakan untuk hidup kekal. Tetapi ketika mereka memberontak, melanggar satu larangan Allah, mereka mengalami yang namanya kematian. Ada kematian jasmani, ada kematian roh. Kematian jasmani tidak langsung mati, tetapi sekarang umur manusia terbatas, betul ya. Tetapi kematian rohani terjadi seketika ya. Ketika mereka melanggar larangan itu, putuslah hubungan dengan Allah. Secara rohani mati. Ya. Efesus katakan tadi apa? Mati di dalam dosa dan pelanggaran kamu. Durhaka, harus dimurkai. Coba saya ajak jemaat renungkan. Sebenarnya kan larangan Tuhan gak berat-berat amat. Coba kalau saya jadi Allah, saya balik. Cuman satu pohon yang boleh kamu makan. Semua pohon yang lain tidak boleh kamu makan. Berat nggak? Lebih berat, jauh lebih berat. Jadi sekian banyak pohon di Taman Eden, satu pohon saja yang buahnya kamu nggak boleh makan. Cuman nggak boleh makan satu macam buah dari sekian banyak buah. Berat nggak sih? Ya, berat nggak?
Coba bayangkan. Itu dari satu sisi ya, bayangkan itu. Lalu kita bayangkan dari sisi yang lain. Dari semua ciptaan Allah itu kan yang paling mulia siapa? Apa gitu? Manusia ya. Ciptaan yang paling mulia karena diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Betul ya? Tapi coba jemaat bayangkan ketika Allah dalam proses penciptaan, Kejadian pasal yang pertama, memberikan perintah kepada ciptaan-ciptaan yang lain nurut. Hei matahari, kamu tugasnya menerangi siang hari. Baik Allah. Hei bulan dan bintang, kamu tugasnya menerangi malam hari. Baik Allah. Hei air, kamu tinggal di lautan. Cukup sampai sini, ini batas daratan. Lalu air berkata, baik Tuhan. Semua Tuhan perintahkan, semua sujud ya. Baik Allah, baik Allah. Tapi ketika manusia yang katanya ciptaan paling mulia diberi perintah, sederhananya perintahnya, larangannya cuma satu, pohon gak boleh dimakan. Manusia bilang apa? Tidak mau Tuhan. Akhirnya manusia melanggar lewat Hawa, karena kena tipu dayanya iblis dalam rupa ular, jatuhlah ke dalam dosa ya. Nah inilah sejarah asal mulanya kenapa manusia dalam keadaan mati. Ada yang tidak mengerti kata mati di sini. Kenapa Alkitab pakai kata mati? Coba renungkan sebentar. Karena banyak ajaran gereja di luar sana, mereka mengajarkan bahwa keselamatan itu pilihan kita. Pernah dengar pasti ajaran ini. Kalau kita hidup dalam dunia Pantekosta karismatik, ajarannya ini. Saya diajarin dulu begitu. Allah menawarkan keselamatan, manusia memutuskan. Coba jujur, ada yang belum pernah nggak dengar ajaran ini? Itu yang kita ajari selama ini. Tapi Alkitab, nah saya cuma ambil 2 ayat saja, dengan jelas mengatakan bahwa dalam dosa dan pelanggaran keadaan manusia adalah ada yang tidak mengerti kata mati. Orang mati bisa milih nggak? Orang mati bisa memutuskan nggak? Kita mulai mendapat koreksi dari firman Tuhan tentang ajaran yang pernah kita dapat yang ternyata tidak tepat ya. Karena ini pengaruh banget. Nanti nyerempet terus ke ajaran-ajaran yang lain. Manusia mati. Saya kalau di depan jemaat suka kasih gambaran seperti ini. Bu, katakanlah di depan sini ada orang mati ya Bu, seorang bapak. Lalu saya ngomong ke bapak ini, mati Bu. Bukan setengah mati, bukan pura-pura mati, benar-benar mati Bu. Kebayang kan? Lalu saya ngomong ke bapak ini, Pak, bangun Pak. Bapak kalau bapak tidak enak badan, mau saya bawa ke rumah sakit mana? Ada Hermina, ada Tamrin. Kira-kira lihat saya begitu, anggapan jemaat, saya orang apa? Bu, tega banget Bu. Ya, mati loh. Jadi kalau ajaran selama ini mengatakan bahwa keselamatan itu pilihan manusia, Allah hanya menawarkan, orang mati nggak bisa milih. Mulai nangkep ya kebenaran firman. Dulu saya diajarin begitu juga. Sekarang saya sadar, kenapa kita pakai kata mati? Tidak bisa mengambil keputusan. Nanti kita akan lihat bahwa yang namanya karya keselamatan 100% anugerah karya Allah pemberian. Ya, nggak ada andil kita sama sekali. Ya, oke lanjut dulu. Jadi ini asal muasal sejarah kenapa manusia dalam keadaan mati. Nah, kalau kita belajar teologi, jadi kalau di sini kita belajar teologi, Bu nggak usah takut ya Bu, wah ada bahasa Inggrisnya gitu, nggak usah, karena saya terangkan gitu. Jadi saya akan, kalau di tempat ini saya selalu membawa jemaat mau belajar. Jangan takut teologi bukan milik ahli teologi, mau S1, S2, S3. Teologi diberikan Allah milik kita bersama. Bahkan kalau kita baca ulangan mulai pasal yang ke-6, teologi itu harus diajarkan di rumah ya, ketika kita mendirikan mesbah keluarga. Oke, jadi kalau kita belajar teologi, dalam teologi keadaan manusia mati itu disebut total depravity, bahasa Inggrisnya biar keren. Nah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kerusakan total, kejatuhan total, kebobrokan total, kebejatan total, mati. Nah, kalau kita definisikan ketidakmampuan dan ketidakmauan sama sekali orang berdosa untuk melakukan yang ini loh mati secara rohani. Nangkep ya?
Yang dikatakan Efesus tadi, dulu kamu mati dalam dosa dan pelanggaran kamu. Ketidakmampuan dan ketidakmauan sama sekali. Artinya sama sekali itu no, tidak ada kemauan, tidak ada kemampuan untuk melakukan yang benar ya. Kalau yang baik mampu nggak? Melakukan yang baik. Sangat mampu Bapak Ibu. Makanya kita tidak tadi nyanyi kalau ngerti itu dalam banget maknanya. Karena salibmu, kita yang berkumpul di sini mampu dan mau melakukan yang di luar sana nggak mampu. Mereka banyak berbuat baik, betul ya? Kalau saya suka kasih gambaran di tempat ini, tahu 3 orang terkaya di dunia saat ini? Pasti tahu ya kalau suka baca berita. Ada Jeff Bezos, bosnya Amazon. Ada yang bosnya Tesla itu siapa? Elon Musk. Ada satu lagi bosnya Microsoft, Bill Gates ya. Yang baru-baru ini kehilangan banyak kekayaannya, makanya turun peringkatnya. Kenapa? Karena cerai sama istri. Jadi sebagian habis buat kasih pesangon. Bukan pesangon apa? Nah, ketiga orang terkaya di dunia ini nggak percaya Tuhan Yesus. Apakah mereka bisa mampu berbuat baik mau? Wah, hitungannya udah miliaran, puluhan, bahkan ratusan miliar mereka setiap tahun berbuat kebaikan. Di Afrika, di Asia, ya, di belahan dunia yang terbelakang, mereka mau berbuat baik. Saya pernah ngobrol dengan kawan saya, kawan SMA dulu. Saya punya banyak kawan, dia mau berdialog. Suatu ketika kami ngobrol, dia bicara seperti ini. Neil, susah ya sekarang berbuat baik. Berbuat baik. Saya jawab apa? Memang berbuat baik itu susah. Tapi berbuat benar mustahil. Tanpa salib Yesus. Mati secara rohani. Putus hubungan dengan Allah. Allah mau, karena kebenaran itu kan hanya ada di Allah. Betul tidak? Kalau kebaikan, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Adalah di situ kan. Cetakannya itu DNA-nya adalah mampu berbuat baik. Jadi ini mati secara rohani atau kerennya total depravity, ketidakmampuan dan ketidakmauan sama sekali orang berdosa untuk melakukan yang benar. Makanya selalu dikatakan perbuatan baik itu tidak menyelamatkan. Karena mau sebaik apapun yang kita lakukan, kita ada dalam permusuhan dengan Allah. Sedangkan yang punya surga adalah mulai nangkap ya. Oke, lanjut. Nah, karena manusia dalam keadaan mati, ketika suatu malam ada seorang guru, orang Farisi bernama Nikodemus datang kepada Yesus malam-malam lalu berdialog tentang surga, tentang keselamatan. Yesus memperkatakan ini kepada Nikodemus ya. Ingat ya, manusia dalam keadaan mati ya secara rohani, total depravity. Di Yohanes pasal 3, kita akan baca 2 ayat saja. Ayat 3, Yesus menjawab kepada Nikodemus, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Loncat ke ayat 5, jawab Yesus kepada Nikodemus lagi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah mati. Tanpa roh daging mati ya. Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Dalam kondisi putus hubungan dengan Allah, mati secara rohani, total depravity ya. Bagaimana sih supaya masuk surga? Kan keresahan Nikodemus itu seperti itu. Dia guru loh. Ahli perjanjian lama, menguasai Taurat. Molotok kata orang sini. Dia setiap hari ngajar bangsa Israel. Tapi dia resah dengan keselamatannya. Lalu dia datangi Yesus. Yesus katakan apa? Kalau tidak dilahirkan kembali, jangan harap masuk surga. Sederhananya seperti itu. Karena kamu dalam keadaan mati. Kamu cuma sekedar daging. Ingat ya, waktu kita diciptakan manusia, tubuhnya dari apa? Debu tanah ya. Tuhan membentuk dari debu tanah. Lalu yang membedakan manusia dengan makhluk lain, binatang, Allah menghembuskan nafasnya. Itu yang membuat manusia hidup. Tidak saja hidup secara jasmani, karena hewan pun hidup secara jasmani.
Tetapi lebih dari itu manusia hidup secara rohani, mampu berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang terjadi di Taman Eden sebelum Adam dan Hawa jatuh ya. Jadi ketika rohnya mati, cuman ini istilah Alkitab. Nanti kita temukan di banyak ayat ketika Alkitab menyebutkan daging. Itu Alkitab maksudkan adalah ini loh manusianya kita tapi tanpa roh. Artinya rohnya mati ya. Coba perhatikan. Tanpa dilahirkan kembali manusia tidak bisa masuk surga. Bahkan melihat pun tidak bisa. Jadi jangan harapkan masuk ya. Melihat pun tidak bisa. Satu-satunya jalan adalah harus dilahirkan ingat ya, kita mendapatkan hidup ketika kita sebagai manusia ya, tanamkan itu dalam hati. Kita lanjut. Jadi ini ya, yang dilahirkan daging adalah daging, yang dilahirkan roh adalah roh. Jadi sebaik apapun perbuatan kita, sebaik apapun perbuatan Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, karena mereka mati secara rohani, yang dilahirkan daging ya daging. Allah mengharapkan yang bersifat roh. Nangkep ya? Oke. Kita baca 1 Korintus 15 ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sama kan perkataannya dengan Yesus. Kalau Yesus katakan tanpa dilahirkan kembali karena kamu mati, jangan harap masuk surga. Ya. Tapi versinya 1 Korintus, cuman daging loh, rohnya mati. Nggak ada mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nggak ada, jangan harap masuk surga. Nah, dunia yang kita tempati sekarang, dunia di mana kita tinggal, betah nggak hidup di dunia ini? Ada yang berani jawab? Betah nggak hidup di dunia ini? Kalau saya nggak betah. Sama seperti Rasul Paulus, kalau bisa mati saya hari ini. Tapi bukan pengharapan mati karena putus asa ya. Tapi karena saking rindunya ketemu dengan Yesus. Saking rindunya mengalami yang namanya hidup dalam kekekalan di surga ya. Tapi Paulus katakan gak berhenti di situ. Kalau boleh saya mati sekarang. Ketemu Tuhan, kekasih jiwa. Tetapi kalau Tuhan izinkan masih hidup, bukan aku lagi, tapi bagi Kristus saya. Jadi nggak selesai di situ. Jadi seperti ini ya. Coba kita baca 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Ini yang dimiliki oleh orang-orang yang mati secara rohani ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ya, yang sudah ikut pelajaran ini dari awal, selalu saya katakan bahwa musuh iman yang terutama adalah diri sendiri, ego ya, keangkuhan diri, keangkuhan hidup. Bagian dari milik orang yang mati secara rohani ya. Jadi bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, kutuk yang Allah jatuhkan kepada Adam dan Hawa berakibat kutuk terhadap alam semesta ya, dunia yang kita tinggali. Maka alam semesta, dunia yang kita tinggali telah ditetapkan nasibnya akan binasa ya, kan nanti diganti dengan langit baru, bumi baru ya. Jadi yang kita tempati ini akan kalau surat Petrus katakan musnah dalam nyala api ya. Jadi jangan betah-betah hidup di dunia ini. Rindukan surga ya. Kejar surga. Oke. Ada yang keberatan? Oh, padahal ini asik, saya masih asik hidup di dunia. Banyak yang bisa saya nikmati. Menikmati apa yang Tuhan berikan secara lahir ya. Boleh. Kita pengkhotbah bilang apa? Itu anugerah Tuhan. Ya. Asal mendapatkannya halal ya. Bukan ngerampok, bukan korupsi, bukan nipu-nipu. Jadi kalau kita mendapatkan hasil lahiriah, karena kita bekerja dengan baik, menyelesaikan tugas kita, nikmati itu, boleh ya. Tapi jangan sampai menikmati hidup di dunia ini, lalu kita lalai terhadap yang kekal ya. Karena kodratnya kita adalah manusia rohani ya. Nanti kita lihat lagi ayat berikutnya. Jadi seperti ini ya. Daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, nggak bisa masuk surga, dan satu-satunya cara masuk surga adalah dilahirkan kembali ya. Oke.
Nih, nasib manusia tanpa karya salib Kristus. Lahir secara jasmani dalam keadaan mati rohani ya, karena Adam dan Hawa. Boleh nggak nyalahkan Adam dan Hawa? Boleh lah ya, nanti kita akan belajar. Tapi bukan berarti kita nggak bersalah ya. Natur kita sudah rusak. Kita dilahirkan dalam kondisi manusia putus hubungan dengan Allah. Itu loh kutuk yang kita warisi dari Adam dan Hawa ya. Nah, karena kita dalam natur berdosa, maka kita cenderung berbuat dosa. Saya suka kasih gambaran anak kecil, karena kami juga punya anak kecil dan lagi nakal-nakalnya ya. Kalau anak kita, anak kecil, nggak pernah kita didik, coba bayangkan, ibu nih udah lebih pengalaman dari saya. Kalau anak kita dari kecil nggak pernah kita didik, nggak pernah kita arahkan kepada yang benar, kira-kira dia tumbuh seperti apa? Loh, anak saya saja yang sudah digalakin sama papa mamahnya masih ada nakal-nakalnya, tapi masih dalam tahap wajar lah ya. Tapi bayangkan sama sekali tidak pernah dididik, kebayang ya. Mungkin bapaknya juga ditinju satu saat. Itu loh kodrat manusia. Dan kita berbicara seperti ini bukan sedang menjelek-jelekan anak kita, bukan. Tapi itu realitas. Ya, warisan dari Adam dan Hawa, manusia mati secara rohani. Jadi ini lahir secara jasmani dalam keadaan mati rohani. Kalau tidak ada jalan, tertutup ya surga ya, tertutup ya. Jangankan masuk, melihat saja tidak bisa. Maka ketika manusia mati, dia mengalami mati jasmani, dia mengalami yang tadinya mati rohani menjadi mati kekal. Artinya masuk nih. Ini loh nasib manusia kalau Yesus nggak mati di salib. Kita semua ada di sini kan, ya. Ketika kita mati atau Yesus keburu datang, maka kematian rohani tadi akan menjadi mati kekal. Atau dalam bahasa kita masuk neraka ya. Ini ya, tidak dapat melihat, tidak dapat masuk. Tapi kita ingat, karena kebaikan Allah, Yesus sendiri memberikan ada satu solusi. Ada satu jalan keluar. Ada satu pengharapan. Bisa masuk surga. Yaitu lewat kelahiran kembali. Oke, sampai sini nangkep ya. Ada yang mau bertanya dulu? Kalau di sini kita agak interaktif ya, boleh angkat tangan. Om, kecepatan, misalkan. Atau Om, ada yang saya tanyakan dulu, boleh ya? Oke, karena tidak ada lanjut. Jadi ini ya pengharapan kita ya. Dead end loh, benar-benar buntu, nggak ada jalan keluar. Gelap segelap-gelapnya, nggak ada ujung lorong terang, nggak ada. Ya, tinggal tunggu mati, masuk neraka. Kita dalam antrian ke sana loh. Dulu ya, manusia durhaka yang harus dimurkai. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita baca satu ayat, satu teks Alkitab, 1 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Nah, ketemu nih jalan keluarnya masuk surga. Telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang kuasa maut dipatahkan oleh kemenangan Yesus. Ada harapan ya. Lanjut. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jadi tadinya mati, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tadi nggak ada pengharapan. Nunggu antrian ke neraka ya. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita ya. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kasih. Sebenarnya ini sudah dijanjikan dari awal ya. Bahkan sebelum alam semesta diciptakan, Allah sudah merancangkan karya keselamatan ini. Jadi ada beberapa hal, nanti kita belajar ke depan, kita tambahkan yang tidak bisa masuk akal kita. Ya. Realitas kenyataan tentang Allah. Tapi itu dinyatakan dalam Alkitab ya. Jadi ketika Yesus bangkit dari mati, Dia menghidupkan kita yang mati secara rohani oleh kelahiran kembali kepada suatu pengharapan. Ada dua di sini yang dinyatakan, ayat 4 dan ayat 5 ya. Oke, kita lihat. Jadi,
tempat yang tadi saya sengaja kosongkan ini, kita sekarang sudah tahu ya. Karena ketika Yesus bangkit dari kubur, ada sesuatu yang terjadi kepada manusia. Yang tadinya potong asa, putus harapan, putus asa, sekarang harapan itu muncul ya. Jadi sengaja saya kosongkan, apa sih diisi dengan apa? Yaitu ya, dari surat Petrus tadi. Oleh kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali kepada hidup yang penuh pengharapan. Gambaran hidup penuh pengharapan itu apa sih? Yang pertama, bisa masuk surga. Yang tadi sudah tidak dapat masuk surga, dalam antrian masuk neraka, sekarang bisa masuk surga. Lalu apa lagi? Kuasa kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali, membuat kita apa? Yang kedua adalah, tadi dikatakan apa ayat yang kelima? Dipelihara oleh kekuatan Allah dalam karena kalau kita bicara surga kan nanti, setelah kita mati atau ketemu Yesus ya, Yesus keburu datang. Nah selama itu belum terjadi, kita hidup di dunia ini. Ketika firman Allah kebenaran berbicara tentang sorga, bukan nanti saja, ya nanti dijamin menerima bagian di sorga, dijamin. Tapi selama hidup di dunia ini, ada yang sesuatu yang Allah kerjakan, yang membuat sorga itu nyata dalam kehidupan kita. Sederhananya seperti ini, kalau Bapak Ibu mengklaim akan masuk surga, harusnya kelihatan dalam hidup di dunia ini. Nangkep ya? Jadi kuasa kebangkitan Yesus yang melahirkan kita kembali kepada kehidupan yang baru, tidak saja menjamin surga nanti, tetapi melakukan sesuatu dalam kehidupan sekarang di dunia ini ya. Dipelihara oleh kekuatan Allah dalam itu loh yang namanya iman Kristen yang benar. Itulah yang namanya percaya yang benar. Jadi kalau di luar sana, di sana, kalau ketemu orang Kristen lalu kita tanya, Pak, Bu, pasti masuk surga enggak? Semua pasti jawabnya, saya pasti masuk surga. Diajarin di gerejanya kan demikian. Kalau kita percaya Yesus, masuk surga. Masalahnya percayanya seperti apa? Kalau percayanya betul akan masuk surga, itu kelihatan dalam hidup kita sekarang. Nangkep ya? Jadi dua hal ini yang dikerjakan oleh kuasa kebangkitan Yesus ketika itu melahirkan kita kembali. Lanjut ya, kita lihat lagi. Nah ini ya. Jadi janji satu-satunya solusi, satu-satunya jalan keluar dari keadaan tanpa harapan ini digenapi oleh kelahiran kembali. Nangkep sekarang apa yang diperkatakan oleh Yesus. Kalau tidak dilahirkan kembali nggak bisa masuk surga. Jangankan masuk, melihat aja tidak bisa. Oke ya? Ini. Jadi yang tadinya arah kehidupan manusia cuman ke sini, udah masuk neraka. Lahir ke sini, udah masuk neraka. Jadi bayangkan orang-orang yang tidak menerima Yesus, tidak mau percaya Yesus, ini loh. Cuman begini aja alurnya. Dilahirkan hanya untuk mati kekal. Tetapi oleh karya salib, ketika kita percaya masuk dalam iman Kristen, kita mengalami yang namanya lahir kembali oleh kuasa kebangkitan Yesus. Nah, kalau sudah lahir kembali, tidak akan ke sini, jalurnya ke atas, hidup kekal, surga, kerajaan Allah. Walaupun secara jasmani kita akan mengalami yang namanya kematian, tapi nanti kita akan diberikan tubuh baru, tubuh kemuliaan yang matching, yang cocok dengan langit baru, bumi baru. Di sana kondisi kita akan kembali pada waktu Adam dan Hawa diciptakan, mengalami hidup yang kekal ya. Nangkap ya? Jadi ini loh. Jadi kalau tadi kita bernyanyi karena salibmu ini yang terjadi. Oke lanjut. Nah, lahir baru itu apa yang terjadi? Sekali lagi saya ingatkan. Bukan cuma jaminan masuk surga, karena kita masih hidup di dunia. Jadi jangan membayangkan orang Kristen, karena jadi Kristen, karena sudah dijamin masuk surga, lalu duduk nyantai, ongkang-ongkang kaki, masih mabuk-mabukan, kan sudah dijamin surga. Saya percaya Yesus. Lalu menjalani hidup dalam segala aspek
tidak menghiraukan apa yang diajarkan dalam firman. Sesuka saya aja, kan? Nah, ingat, dilahirkan kembali bukan hanya menjamin sorga di masa depan bagi kita, tetapi dipelihara dalam iman saat kita masih hidup di dunia. Dan keduanya ini pasti. Jadi kalau pernah dengar keselamatan dalam Yesus itu enggak insya Allah, tapi pasti karena itu 100% karya Allah. Kalau ada andil manusia bisa gagal. Jadi kalau selama ini diajari bahwa keselamatan itu bisa hilang, itu adalah versi keselamatan di mana ada andil manusia. Ya. Tapi kalau keselamatan definisi percaya iman Kristen yang benar menurut firman Tuhan, pasti jadi. Tapi itu dibuktikan dengan kehidupan sekarang saat di dunia ini yang memang menunjukkan tanda-tanda warga negara sorga gitu loh. Nangkep ya? Oke, lanjut. Ada pertanyaan dulu nggak? Udah ya, jelas. Nah, apa yang dituliskan dalam surat Petrus tadi, ya, oleh kuasa kebangkitannya kita dilahirkan kembali. Kalau kita baca versinya Efesus pasal yang kedua, coba ya kita baca. Tadi kan Efesus pasal 2 ayat 1 berkata bahwa kita dahulu mati dalam pelanggaran dan dosa kita ya. Tapi setelah kita menerima kuasa kebangkitan Kristus, dilahirkan kembali, ini yang terjadi. Efesus 2 mulai ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, saya tambahkan. Itu bukan pilihanmu ya. Tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus yang tadinya mati, oleh kuasa kebangkitan Kristus dilahirkan kembali. Dalam bahasanya Efesus, dibuat ulang oleh Allah. Jadi hidup lagi ya. Makanya dikatakan kita itu ciptaan baru ya, manusia baru. Buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi pekerjaan baik, perbuatan baik berarti memiliki nilai rohani, memiliki nilai kekekalan hanya ketika kita sudah dilahirkan kembali. Karena sebelum kita dilahirkan kembali, kita mati secara rohani. Kita ada dalam permusuhan dengan Allah. Mau sebaik apapun perbuatan kita, memberi buat pekerjaan Tuhan. Alat band saya belikan semua di gereja. Renovasi dari 1 lantai menjadi 300 lantai. Saya yang biayai semuanya. Berbuat baik. Aktif pelayanan di gereja, nggak cuma hari Minggu. Senin sampai Minggu. Sampai nggak kerja, nggak apa-apa. Melayani Tuhan. Itu semua perbuatan tapi kalau kita belum dilahirkan kembali, yang dihasilkan daging adalah daging. Allah menghendaki yang bernilai roh. Makanya ketika kita belajar tentang penyembahan, kita ingat satu ayat dalam Yohanes pasal 4. Betul ya? Yang Allah kehendaki adalah penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan Makanya kalau Bapak Ibu sedikit mencermati gaya penyembahan gereja zaman sekarang, hari-hari ini, sudah hafal lah ya. Ingat loh, jangan sampai kita terhanyut dengan gaya penyembahan yang menurut kita hebat, ya, wow dan wah. Yang harus kita pastikan adalah kita sudah dilahirkan kembali. Jadi gereja sekarang seringkali lupa, seringkali lebih mempermasalahkan gaya penyembahannya. Ngurusin band, nggak salah band ya, choir, betul ya, WL-nya, artis aja kalah selebritis, atau ngundang selebritis ya, artis terkenal, banyak kan gereja sekarang, Mongol pun naik mimbar, ulang lagi Mongol. Jadi terlalu dihabiskan sumber dayanya untuk memikirkan hal-hal yang demikian. Padahal kalau belum dilahirkan kembali, sehebat sewow dan sewah apapun
ya. Yang dihasilkan daging adalah daging, dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan nangkep sekarang, ya, nangkep sekarang. Makanya kenapa di sini kita lebih menekankan pembaharuan budi, didewasakan secara rohani, nanti penyembahan ngikut sendiri. Tapi ketika penyembahan itu mengikuti kehidupan kita yang sudah dilahirkan kembali, itu berkenan kepada Allah. Mungkin nyanyiannya sederhana, mungkin nggak full band, ya. Mungkin pemain organnya nggak sehebat Andi Rianto atau David Foster. Tapi karena sudah dilahirkan kembali, itu yang berkenan kepada nangkep, ya. Jadi saya ketika menyampaikan khotbah seperti ini kan banyak pemimpin gereja jemaat protes. Saya bilang enggak, saya bukan bilang band itu salah, saya bukan bilang choir itu salah, saya bukan bilang pujian penyembahan yang megah itu salah, bukan. Tapi yang lebih harus kita pastikan adalah apakah kita sudah dilahirkan ini loh tugas gereja. Memastikan jemaat yang hadir sudah dilahirkan kan? Mengidentifikasi mana nih yang belum dilahirkan kembali sehingga harus ada pelayanan khusus membimbing mereka kepada Jangan cuma ngumpulin jemaat dengan band. Nangkep maksud saya? Kan gereja sekarang cenderung begitu. Dengan daya tarik duniawi mencoba menarik sebanyak mungkin orang ke gerejanya. Nah kalau yang ngumpul di gerejanya walaupun 3 juta orang tapi belum dilahirkan kembali, kan percuma. Mau pujian penyembahannya seheboh apapun. Nangkep nggak maksud saya? Jadi Yesus lebih memikirkan kualitas. Makanya kita tuh udah, tanya istri saya, sudah 3-4 tahun ini pelayanan di sini kita jalani. Ya kita pengen penuh. Nah, sekarang puji Tuhan udah penuh ya. Jadi saya harus nambah meja. Istri saya catat nanti ingatkan. Tapi saya selalu pahitnya ya. Pahit-pahitnya. Saya tuh suka ngomong pahit-pahit dulu. Kalaupun kita tidak bertambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 10 setengah sama anak saya. Kalaupun kita tetap cuma 10 setengah orang sampai Tuhan Yesus datang. Pengennya sih nambah 300 tingkat ke atas. Tapi kalaupun tetap sejumlah ini sampai Tuhan Yesus datang, so what? Selama yang 10 setengah orang ini sudah dilahirkan kan apa yang kita lakukan? Bernilai roh, bernilai kekekalan. Nangkep ya. Jadi ini anak-anak muda, bukan Om Dani bilang pujian itu nggak boleh, salah, bukan ya. Tapi harus pastikan kita sudah dilahirkan kembali. Oke. Nah, apakah kita sudah dilahirkan kembali atau tidak? Bisa diuji, bisa diketahui. Karena kan harus tercermin dalam kehidupan kita sekarang ya. Oke. Nah, yang hebat tentang Allah kita yang tidak dimiliki Allah lain, boleh nanti bandingkan dengan kitab-kitab suci agama lain. Ditulis masih dalam Efesus, tapi kita mundur pasal yang pertama ayat yang ketiga. Perhatikan baik-baik, ini luar biasa loh. Karena sampai saat ini saya pun tidak bisa menerima ini dalam akal gitu. Luar biasanya Allah Yahweh, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Lahir kembali ya. Ayat 4. Sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan. Yang saya kasih kuning renungkan dulu. Biar jemaat pulang nangkep kedahsyatan Allah yang kita sembah. Yang membedakan Allah kita dari Allah yang lain. Allah telah memilih, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Masuk akal tidak? Adam dan Hawanya saja belum dijadikan, Bu. Dunia belum dijadikan. Allah belum menjadikan apa-apa. Cuman ada Allah. Masih cuman ada Allah 3 pribadi. Siapa saja? Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Belum mulai menciptakan, belum ada apa-apa. Tapi Allah telah memilih pateo untuk selamat dan masuk surga lewat kelahiran kembali. Masuk akal nggak sih Allah kita? Jadi ketika saya merenungkan itu,
Saya ada di ruangan ini mengajar firman, bersekutu dengan kekasih-kekasih saya dalam Kristus. Saya sudah dipilih sebelum Adam dan Hawa dijadikan. Saya baru lahir 1970. Udah berapa ribu tahun sejak diciptakan Adam dan Hawa ya Bu? Tapi saya sudah ditetapkan untuk selamat sebelum apa-apa dijadikan. Bagi manusia, impossible, tidak mungkin. Ini yang ditulis dalam Alkitab. Justru itu menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah sungguh-sungguh Allah. Kalau Allah bisa dipahami oleh manusia ciptaannya, berarti bukan Allah. Tapi ketika Allah mewahyukan itu dalam Alkitab firman-Nya, oleh ilham Roh Kudus, Nabi dan Rasul menuliskan ini, itu adalah realitas. Ingat loh, kita diajak mawas diri eling, kata orang Jawa, bahwa kita adalah makhluk ciptaan. Ada hal-hal tentang Allah yang tidak akan pernah kita pahami secara penuh. Nah, saat itulah iman bekerja. Karena iman adalah Roh Kudus yang tinggal di dalam Allah di dalam kita. Immanuel. Jadi kalau keberadaan kita, pikiran kita, hati kita cuman seupet, setitik air pun mungkin dibagi triliunan kecil. Sedangkan realitas Allah tidak terhingga, nggak masuk kan, nggak muat. Nggak ngerti saya, nggak paham. Tapi ketika Roh Kudus, Allah ada di dalam diri kita, maka iman kita menjadi satu penampungan yang luar biasa, luas. Kita bisa berkata dengan sukacita dan damai sejahtera, amin Tuhan. Engkau telah memilih saya Dani sejak Tuhan belum menciptakan apa. Nah, ada sebagian gereja karena tidak bisa memahami ini dan tidak mau menerima, lalu menolak doktrin ini. Kalau orang GPDI pasti sudah kenal. Ini yang namanya doktrin predestinasi. Allah sudah memilih menetapkan kita untuk selamat sejak awal. Saya lahir dan dibesarkan di GPDI. Tapi Pantekosta karismatik secara umum menolak ajaran predestinasi. Bahwa keselamatan kita sudah ditetapkan sejak saya bilang sayang ditolak. Karena ketika Allah mewahyukan dalam Alkitab itu adalah realitas. Kalau kita menolak realitas, artinya kita hidup dalam khayal. Karena mereka kekeh bahwa keselamatan itu adalah pilihan. Tapi bagi kita, iman Kristen yang benar, yang berdasarkan Alkitab yang ditafsirkan dengan benar, kita tuh memiliki iman yang pasti, pengharapan kita pasti. Kita tenang loh kalau kita punya pengharapan pasti. Karena ini loh Allah kita. Nggak terjangkau oleh akal pikiran kita. Tapi penampungan yang luas itu, karena Allah di dalam kita yang maha luas itu, menerima ya. Amin Tuhan. Sepenuhnya karya Allah. Oke, lanjut dulu ya. Jadi versinya surat Petrus ini ditulis dalam Efesus seperti ini. Luar biasa realitas tentang iman Kristen. Lanjut dulu. Kembali ke ayat pokok kita ya. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Kita sudah bahas ayat 6 sampai ayat 9 ya. Yang menjabarkan, menerangkan tentang kasih Allah, karya salib Kristus ya. Yohanes 3 ayat 16. Seperti inilah kejadiannya. Mulai ayat 6, dalam rupa Allah, setara dengan Allah, tetapi tidak menganggap, mengosongkan diri, merendahkan diri, jadi manusia, mengambil rupa hamba, mati di kayu salib ya. Dan seterusnya, lalu lewat kebangkitannya, kita dilahirkan kembali menjadi Kristen. Ingat, Kristen jangan cuma klaim surga, tetapi dalam kehidupan sekarang, kita dipelihara oleh kekuatan Allah untuk menunjukkan bahwa kita memang ahli waris surga. Nah, kita dipelihara oleh kekuatan Allah di kehidupan sekarang itu dalam bentuk apa? Nah, ingat. Kalau ini Filipi 2 ayat 6 sampai dengan ayat 9, jangan lupa baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Kita baca ayat sebelumnya. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kalau kita ditentukan masuk surga nanti, dalam kehidupan sekarang, tandanya adalah ditunjukkan dengan
Ini loh yang kita lakukan gereja. Tuhan tuh harusnya seperti ini. Selalu menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam pikiran dan perasaan kita. Itu loh yang selalu saya katakan sebagai penyangkalan di diri. Ego dimatikan demi Yesus. Paulus katakan apa? Aku hidup, tapi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Semua ikut apa kata Tuhan. Segala aspek kehidupan yang kecil pun uji dulu, cek dulu, jangan sampai salah. Saya mau menaruh apa yang menjadi pikiran Tuhan dalam pikiran saya, apa yang menjadi hati Tuhan dalam hati saya. Ambisi saya, pengennya saya, apa? Nangkep ya? Makanya jangan heran kalau rasul-rasul di abad pertama gereja mula-mula kan mati semua dianiaya. Kenapa mereka sampai dikejar-kejar, jebloskan ke penjara, dianiaya, bahkan dibunuh? Kenapa mereka berani seperti itu? Ketika melihat realitas Allah yang begitu mengagumkan, yang ada di dunia, nanti kita lihat ayatnya dari Paulus ya. Jadi surga di masa depan kita, ini jangan sampai tanya, yakin masuk surga? Yakin lah. Tapi ini nggak kelihatan gitu. Yang menjadi pikiran Yesus, perasaan Yesus. Nah pikiran dan perasaan Yesus itu kan digambarkan dalam proses ini. Yesus menyangkal diri loh. Betul ya? Yesus pikul salib loh. Gak layak mati tapi dibunuh. Betul ya? Gak ada salah sama sekali. Dia menyangkal dirinya rela. Dan ini teladan, jalan yang dirintis oleh Tuhan kita. Jadi kalau hebatnya agama Kristen, iman Kristen. Ketika Yesus mengajarkan, ditampar pipi satu, kasih pipi yang lain. Ngajarin gitu kan? Oh saya kalau ngobrol ini sama orang seberang, masih dibully. Oh masuk akal, konyol katanya. Tapi ketika Yesus mengajarkan ini, Yesus sudah melakukan lebih dulu. Ketika Yesus mengajarkan setia sampai mati, Yesus sudah mengajarkan lebih dulu. Maksudnya melakoni, menjalani itu lebih dulu. Apa ajaran Kristen yang dianggap sangat susah? Kasihilah-mu, Yesus sudah melakukannya lebih dulu. Jadi apa yang diajarkan iman Kristen kepada kita, bukan diajarkan oleh Allah yang di surga duduk-duduk, topang kaki, lalu main perintah kepada umatnya. Lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ketika Allah mengajarkan sesuatu, karena itu adalah karakter Allah. Allah sendiri ketika turun dalam wujud manusia, melakukan semua itu. Makanya dikatakan, beri diri kita, relakan diri kita, dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Kristus akan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mau jadi saudaranya Yesus? Ikuti jejak langkahnya Yesus. Jadi kalau tidak mau sangkal diri, tidak mau pikul salib dalam kehidupan sekarang ini, bagaimana kita bisa mengklaim surga? Belum dilahirkan kembali. Nah itu ya ayat sebelumnya. Sedangkan ayat sesudahnya, ini sampai ayat 9, ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Allah Bapa dimuliakan hanya ketika Yesus ditinggikan. Nggak ada cara lain. Kalau masih ego kita, Yesusnya masih kalah, lalu kita bilang mempermuliakan. Coba cermati kehidupan gereja zaman sekarang. Pujian, loncat-loncat gitu ya. Macam-macam, guling-guling. Lalu mereka bilang memuliakan Allah Bapa. Iya kan, itu realitas loh. Karena saya juga dulu begitu sebelum bertobat. Itu realitas. Tapi kalau kita baca ayat ini, satu-satunya cara memuliakan Allah Bapa adalah dengan meninggikannya. Ada cara. Yohanes Pembaptis bilang apa? Ku harus makin saya yang salah ya, kebalik ya. Dia harus makin ku harus makin Ketika kita menyanyikan lagu itu, kelihatan nggak dalam praktek? Kita tuh orang Kristen seringkali ayat Alkitab tuh enak buat dibikin lagu. Tapi ketika kita berbicara praktek kehidupan, nggak ada cara lain ya.
Ada satu ayat yang berkata, ketika Yesus ditinggalkan, dia akan menarik semua bangsa datang ke padanya. Jadi nggak ada cara lain untuk memuliakan nama Allah Bapa hanya dengan meninggikan Yesus. Oke, saya lihat jam dulu. Ya, masih ada. Lanjut ya. Jadi harus kelihatan dalam kehidupan di dunia ini kalau kita benar-benar orang yang akan mewarisi surga. Nah, Roma 12 ayat 1 dan 2. Ini pasti sudah hafal ayat ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Persembahkanlah tuh. Zaman perjanjian lama, persembahan adalah hewan ya, yang dibawa ke bait Allah. Ketika kita ada dan hidup dalam perjanjian baru, Tuhan tidak minta korban hewan lagi. Tuhan bilang kepada Dani, persembahkan dirimu menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Artinya apa? Beri kehidupanmu untuk dipakai sebagai alat kemuliaannya Allah. Bukan melayani ego lagi. Makanya Roma 12 ayat 1 ini selalu saya pakai gambaran. Ini menaruh ego kita di dalamnya, di atas mesbah, dibakar. Sakit nggak? Sakit nggak? Sakit bagi lahiriah kita. Tetapi itulah persembahan yang ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Lalu yang nomor 2, berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, lanjut 2 Timotius ayat 16. Ini yang dimaksud dengan berubah oleh pembaharuan budi. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini semua punya ya. Tulisan yang diilhamkan Allah. Walaupun yang menulis manusia, tetapi yang menulis adalah Allah ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Secara cepat aja ya, biar selesai. Jadi apa sih maksudnya berubah oleh pembaharuan budi? Mulai dari belajar. Karena dengan belajar kita tahu yang benar. Dengan tahu yang benar, kita tahu yang salah. Tanpa tahu yang benar, nggak mungkin kita tahu yang salah. Kita lakukan setiap hari, dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Nggak pernah tahu bahwa yang kita lakukan salah, karena kita tidak pernah belajar yang benar seperti apa. Mulai masuk dalam pengajaran ini loh pembaharuan budi. Tanpa belajar dulu, nggak akan terjadi. Nah setelah kita tahu yang salah, karena belajar yang benar, tahu yang salah, lalu kita ke sini perbaiki bertobat. Jadi relakan diri kita harus belajar lanjut. Kalau nggak mulai dari belajar, nggak akan ada yang namanya pembaharuan budi. Nah, pembaharuan budi, belajar, dinyatakan kesalahan, lalu diperbaiki kelakuan, terus muter itu. Kita semakin kudus, semakin kudus, semakin kudus. Itu kelihatan dalam kehidupan kita sekarang yang menunjukkan bahwa kita memang ahli waris surga. Kalau itu nggak kelihatan, jangan klaim surga. Kita sedang berhayal. Ya, kalau lihat tanda-tanda zaman, apalagi dengan adanya pandemi, kita dibawa kepada kesadaran bahwa Tuhan Yesus semakin dekat mau datang. Kalaupun Tuhan Yesus belum datang, pemazmur katakan cuma 1 langkah jarak antara aku dan mati. Kalau nanti sore Dani mati, jangan heran. Kematian mengintai kita setiap saat. Mulai menata kehidupan kita. Oke, lanjut. Nah, itu yang disebut pengenalan akan Allah, kan? Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam dirimu, gitu kan? Nah, inilah yang disebut pengenalan akan Kristus. Coba kita baca secara cepat ya. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu.
Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan iman kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan iman kepercayaan. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, mati ego, ya, sangkal diri, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati, masuk surga, ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Saya tahu saya masih banyak kelemahan dan ini, tetapi kalau dalamannya sudah diubahkan oleh kelahiran kembali, ini yang saya lakukan. Ya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tidak ada yang sempurna dalam kehidupan ini. Tetapi apakah kita pewaris surga atau bukan, dilihat dari apakah ada usaha ngejar kebenaran itu. Kalau nyantai, lanjut dulu ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Tanda bahwa kita pewaris surga selama kita hidup di dunia. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Kalau dikatakan Dani ketika dilahirkan kembali pasti masuk surga, iya pasti. Tetapi itu ditunjukkan ketika saya hidup di dunia ini, saya berlari mengejar, tinggalkan yang di belakang, ke arah Kristus, ke arah firman, ke arah kebenaran. Tinggalkan ego dibakar di atas mezbah, sangkal diri, pikul salib. Itu loh ciri orang yang pasti masuk surga. Lanjut ya, beberapa ayat lagi. Nah, kalau tidak ada itu dalam hidup kita, ini Yohanes kasih ya informasinya. Yohanes 3 ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, pribadi Yesus, firman-Nya, kebenarannya, telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang itu, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan di dalam Allah. Yang saya kasih tanda merah, belum dilahirkan kembali. Walaupun dia Kristen, walaupun dia penuhi gereja, walaupun pas pujian loncat-loncat yang merah. Kita adalah yang kuning, sudah dilahirkan kembali. Mereka tidak mau mendekati terang. Diajak belajar Alkitab, enggak mau. Kenapa kita bilang? Karena perbuatan-perbuatan mereka jahat. Kalau ada kotoran di ruangan ini, kami baru datang nyalakan lampu, kotoran kali itu yang terjadi kalau kita mendekati Jadi manusia-manusia jahat ini pengennya nggak kelihatan terus kejahatan mereka. Nanggap maksud saya. Nggak mau belajar karena perbuatannya jahat. Tapi kalau perbuatan kita benar, walaupun nggak sempurna ya. Paulus katakan tadi kan, bukan berarti aku sudah sempurna. Tetapi karena dalam hatinya niatnya yang benar walaupun masih kurang sana sini. Tapi yang dikejar yang benar. Mau nyalain lampu katanya mendekat terang, nyalain aja. Ya, ada kejahatan dalam diri. Nangkap ya? Kayak lanjut. Ini kalau menolak pengenalan akan Allah, menolak pengajaran firman, ini loh jangan-jangan yang saya takutkan belum lahir kembali. Senangnya ke gereja karena pujian penyembahannya. Nggak salah ya pujian penyembahan. Kalau saya bilang ini jangan berarti salah. Tapi itu yang dikejar. Saya sering melihatnya, istri saya saksi. Kalau lagi pujian penyembahan, waduh. Begitu saya naik mimbar,
Dan firman-Nya nggak selamat kita sekarang loh. Wah, ini mulai tunjuk-tunjuk nih. Jangan-jangan saya termasuk. Nangkep ya? Jadi kalau pujian penyembahannya nggak asik, pindah gereja. Kalau orang sudah dilahirkan kembali, kelihatan dalam kehidupannya sekarang, kejar pengenalan akan Allah. Yang lain dianggap rugi, bahkan yang lain dianggap sampah. Tiba-tiba Elon Musk bertobat, percaya Yesus, lahir kembali. Dia bilang, Dani, ambil semua harta saya buat pelayanan di Medland. Semua saya anggap rugi, semua saya anggap sampah. Karena pengenalan akan Kristus jauh lebih mulia. Kalau kita belum dilahirkan kembali, kita nggak akan pernah punya kemampuan melihat yang mulia. Kalau kita tidak ada kemampuan melihat yang mulia, kita akan tertarik terus oleh tawaran dunia. Nangkep? Bukan ciri-ciri orang yang akan masuk surga. Bukan berarti kaya nggak boleh, sukses nggak boleh. Nangkep ya maksud saya? Jangan salah, nanti kita tambah-tambah dalam pelajaran selanjutnya. Oke, lanjut. Nah, tadi dikatakan bukan cuma tidak boleh masuk, jangankan masuk, melihat saja tidak mau. Baca ayatnya. Jadi saya ingin menunjukkan bahwa yang saya sampaikan semua berdasarkan firman-Nya. Paulus menulis dalam 1 Korintus 2 mulai ayat 12, kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah. Waktu dilahirkan kembali ya. Supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tahu, mereka yang belum dilahirkan kembali nggak tahu ya. Makanya ngejar loncat-loncatnya ya ke gereja. Baik, ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, sudah dilahirkan kembali, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi, daging, belum dilahirkan kembali dan rohnya mati, tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Hanya yang rohnya hidup bisa mengerti isi Alkitab ini. Tetapi manusia rohani, kita yang warna kuning, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain ya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami yang sudah dilahirkan kembali, memiliki pikiran Kristus, memiliki perasaan Kristus. Kami taruh itu setiap saat. Kami bakar ego kami di mesbah. Manusia duniawi tidak mengerti hal-hal rohani. Di Yohanes tadi dikatakan apa? Perbuatan-perbuatannya jahat sehingga lari dari terang. Lanjut ya. Ya, kesimpulan. Kalau kesimpulan berarti benar-benar terakhir. Jadi kalau ada yang baru mencicipi firman Tuhan 1 jam, kegerahan ya? Kegerahan nggak? Jemaat? Kok saya kegerahan di depan? Karena loncat-loncat tadi kali ya. Dan pakai jas lagi. Oke, kesimpulannya. Manusia ciptaan baru, ciptaan baru ya, buatan Allah di dalam Kristus, dilahirkan kembali. Sementara menantikan masuk surga nanti, dalam kehidupan ini, mengenal Allah, mengejar pengenalan akan Allah. Semua dianggap rugi, semua dianggap sampah, bahkan dibanding mengejar pengenalan akan Allah. Ya. Rela menjalani proses pengudusan, sangkal diri pikul salib oleh kebenaran firman. Prosesnya lewat pengajaran firman ya. Hidup dalam pengajaran firman. Hidup dalam relasi pribadi dengan Allah. Relasi itu begini loh maksudnya. Ketika kita belajar firman, tahu yang benar. Ketika kita tahu yang benar, tahu yang salah. Ketika kita memutuskan untuk menerima yang benar, artinya bertobat dari yang salah, itu artinya kita berelasi dengan Allah. Menundukkan kehendak kita kepada kehendak Allah. Saya akui saya salah sebelumnya, Tuhan. Setelah saya tahu yang benar, saya tahu salah. Sekarang saya bertobat. Beri saya kemampuan, ajar saya untuk melakukan yang benar. Itulah berelasi. Soalnya banyak yang belajar Alkitab, pintar. Profesor, doktor, karburator, kotor katanya. Tapi kalau tidak diikuti dengan menundukkan kehendak kepada kebenaran, tidak merelakan diperbaiki kelakuan, ada relasi. Jadi kalau kita bicara relasi dengan Allah tuh, misalkan ada taksi di depan sini, Grab. Saya tahu
taksi ini bisa membawa saya ke rumah, ke pasar lama. Tahu, semua tahu. Belum ada relasi kalau cuman begitu. Tapi ketika saya naik taksi itu, mempercayakan hidup saya kepada sang sopir untuk membawa ke pasar lama, relasi terjadi. Nangkep ya? Jadi kalau cuma percaya, iya tahu, percaya, gak ada gunanya. Tapi ketika kita memberi hidup kita dipercayakan kepada Yesus, terserah Yesus deh. Kalau yang salah saya bertobat, yang benar saya lakukan walaupun berat, buat badan saya, buat lahiriah saya lakukan. Itu loh relasi. Nangkep ya? Oke. Hidup dalam relasi pribadi dengan Allah. Lalu yang terakhir, ini kesimpulannya ya, penting loh ini. Sikap kita kepada Allah ditunjukkan dengan sikap kita kepada gampang loh menilai orang Kristen, Kristennya benar atau enggak. Lihat aja sikapnya. Ya? Kalau pujian loncat-loncat tapi waktu firman, saya bilang kalau kerjanya capek, sekali-sekali ngantuk nggak apa-apa. Tapi kalau tiap minggu, pujiannya tapi masih sempat loncat-loncat. Ada loh yang saya lihat, Kamelia, istri, saksi saya. Ada loh yang setiap minggu seperti itu. Lalu setelah firman selesai, lalu penyembahan, dia loncat-loncat lagi. Jadi saya nggak akan munafik, saya nggak suka jadi hamba pendeta munafik. Kalau ngantuk sekali-kali saya ngalamin kok. Saya Superman, nggak pernah tuh ya? Enggak. Tapi kalau tiap minggu, lalu sudah diberitakan firman, nggak bertobat, itu loh yang cuman nggak ada relasi dengan Allah. Karena Allah tuh ketika memberikan kebenaran firman-Nya, hukum-hukumnya, kan Roh Kudus ada di dalam kita. Roh Kudus kan Allah. Itu loh yang memberi kemampuan. Jadi harusnya ada usaha gitu. Hari Sabtunya, supaya besok nggak ngantuk lagi, saya nggak akan terlalu loncat-loncat pas ujian. Biasa aja lah, normal. Saya akan tidur lebih dulu. Biasanya nonton drakor sampai ke 2:30 pagi. Tapi karena besok hari Minggu enggak gitu. Itu loh kalau kita ada Allah. Jadi menata kehidupan kita supaya ketika kita diberikan karunia-karunia rohani, ya. Jadi jangan menilai orang lain dulu. Mulai nilai diri sendiri yang ada di sini. Sikap kita kepada Allah ditunjukkan sikap kita kepada Firman. Karena kita mengenal Allah dari mana? Enggak Allah datang, hei Pak Teo, nih Allah. Kita percaya masuk iman Kristen pun lewat pemberitaan Injil. Jangan terlalu anggap pendeta-pendeta yang suka mengaku ketemu Yesus, dapat mimpi, bolak-balik ke sorga. Dia nggak mau baca ini. Pengennya saya dapat langsung dari Yesus. Pewahyuan sudah selesai. Tugas kita sekarang belajar gali oleh pimpinan pertolongan Roh Kudus lewat ibadah seperti ini. Jadi uji ya, pulang ke rumah uji masing-masing. Kalau saya bilang saya mengasihi Yesus, bagaimana sikap saya terhadap firman? Kalau masih mengabaikan, masuk telinga kiri, keluar telinga kiri lagi. Ada aneh memang saya. Jangan bilang saya mengasihi Yesus. Please lakukan ini dalam kehidupan kita ya. Deal? Setuju? Bersama-sama dengan saya. Saya tidak lebih hebat dari jemaat. Ayo berjuang bersama. Berlari kejar kata Paulus. Saya tidak akan, karena saya pendeta, karena saya yang berkhotbah, saya sudah sempurna. Malu saya sama Rasul Paulus. Paulus yang sehebat itu bilang, bukan berarti saya sudah menangkapnya. Bukan berarti saya sudah sempurna. Tapi saya kejar. Nah ketika seluruh kehidupannya mengejar, menjelang kematiannya, Paulus katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Telah memelihara iman, mencapai garis akhir. Mari saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita tutup ibadah kita. Masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya kasih kesempatan jemaat untuk membuka tutup anggurnya. Silahkan. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Engkau sangat baik, teramat baik. Allah yang benar, satu-satunya Allah yang benar, yang layak.
dipuji dan ditinggikan. Makasih buat karya salib-Mu Tuhan. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, amin, untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib, kami puji Engkau Allah kami. Kami bersyukur buat-Mu Tuhan. Ku ingat Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih buat karya Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini. Roh Kudus-Mu telah berkarya menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon dengan segala kerendahan hati, biarlah Roh Kudus terus berkarya dalam setiap kehidupan kami. Tanamkan kebenaran firman itu Tuhan dalam hati dan pikiran kami dalam-dalam, supaya kami tidak berdosa kepada Tuhan, melainkan dibangun semakin dewasa. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan lewat perjamuan kudus yang ada. Kami percaya Engkau telah melayakkan kami, Engkau telah menguduskan kami, sehingga perjamuan kudus yang akan kami jalani akan mendatangkan berkat semata dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, kami menyerahkan perjamuan kudus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi melebihi kepala kita sementara saya bacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita akan makan tubuh Kristus ini. Lewat kematiannya dan kebangkitannya, kita dilahirkan kembali kepada kehidupan yang baru. Melihat surga, bahkan nanti masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita akan makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau baik. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu telah tercurah, tertumpah bagi pengampunan dosa kami Tuhan.
Tapi kami percaya Engkau tidak tinggal mati. Engkau bangkit pada hari yang ketiga. Dan oleh kuasa kebangkitan-Mu kami dihidupkan. Kami akan minum cawan ini Tuhan. Dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Ucapkan syukur kepada Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. Bapa di dalam sorga yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di akhir ibadah kami pagi hari ini, hati kami limpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karunia rohani telah Engkau curahkan, kebenaran firman-Mu kami terima dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjadi bagian yang tetap dalam kehidupan kami. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami orang-orang yang berbahagia. Karena ketika kami meninggikan Yesus, Bapa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat jemaat yang hadir pagi hari ini. Berkati semuanya Tuhan. Curahkan berkat-berkat-Mu limpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang menjadi keberadaan mereka, tantangan hidup, permasalahan, pergumulan, bahkan kerinduan hati mereka Tuhan. Pagi hari ini kami taruh ke dalam tangan-Mu. Genapi itu dalam kehidupan kami supaya sukacita kami sempurna. Ada ucapan terima kasih, ucapan syukur naik ke hadirat Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Berkati dengan berkat-berkat lahiriah jasmani yang mencukupkan kehidupan jemaat-Mu. Lebih dari itu, limpahi dengan karunia-karunia rohani yang menarik jemaat-Mu hidup semakin dekat, melekat kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Sepanjang minggu yang berjalan, berkati keberadaan mereka. Buat apapun yang mereka lakukan berhasil bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Apapun usaha mereka, pekerjaan mereka, berkati Tuhan. Sekali lagi, jika ada kerinduan di hati mereka, kami taruh itu dalam tangan Tuhan pagi hari ini. Kami mau luaskan Allah bekerja dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Tuhan sertai, lindungi kami dalam perjalanan. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat jahat orang-orang yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tiba di rumah kami masing-masing, tidak kekurangan satu apapun. Melainkan sukacita, damai sejahtera ilahi menjadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami berpisah sebentar, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan senantiasa memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Maka jemaat yang saya kasihi di dalam Kristus, pulanglah dengan membawa berkat anugerah, perhatian dari Allah Bapa, kecintaan, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang semakin erat dengan Allah Roh Kudus, memampukan kita menaruh pikiran dan perasaan Yesus dalam pikiran dan perasaan kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang sudah diberkati, sama-sama katakan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.